Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas proyek UAS kami dengan tema Strategi Teknologi Informasi Berbasis Analisis SWOT dalam Bisnis Food and Beverage. Studi kasus PT Inspirasi Bisnis Nusantara House. Lanjutnya di sini ada nama anggota dari kelompok kami. Dan saya sendiri adalah Kulakisti dengan NIM 19220315. Lanjut kita masuk ke materi. Di sini ada bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Haus menghadapi tantangan persaingan ketat di industri F&B dengan 126 cabang di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Meskipun populer di kalangan milenial dengan konsep yang terjangkau, perusahaan perlu strategi operasional dan pengelolaan yang lebih cerdas untuk tetap relevan. Teknologi informasi atau TI dapat membantu mengatasi masalah operasional seperti layanan pelanggan, manajemen stok, dan pemantauan penjualan secara real time. Tantangan yang ada meliputi keterbatasan dalam promosi digital, integrasi data antar cabang, dan meningkatnya harapan pelanggan terhadap layanan digital. Tanpa penerapan TI yang strategis, House berisiko tertinggal dalam memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Dengan analisis SWOT, House dapat mengoptimalkan kekuatan branding dan mengatasi kelemahan manajemen operasional yang belum terintegrasi digital. Melalui TI, Haus dapat meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik sehingga tetap menjadi pemimpin di industri F&B Indonesia. Lanjut di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Karyawan tidak memadai dan tidak memiliki keterampilan untuk memanfaatkan sistem berbasis TI untuk mendukung pelayanan pelanggan. Yang kedua, efektivitas strategi pemasaran. Strategi pemasaran berbasis digital yang belum sepenuhnya dioptimalkan untuk menarik pelanggan baru, terutama di platform online. Yang ketiga, persaingan ketat di industri. Kompetisi dengan bisnis serupa yang menawarkan produk dan harga yang kompetitif yang berdampak pada daya saing Haus di pasar lokal. Empat, efisiensi operasional. Sistem operasional dan pengelolaan waktu masih dilakukan secara manual yang mengurangi efisiensi layanan. Lima, kurangnya edukasi pelanggan. Masyarakat tertentu belum terbiasa menggunakan platform digital untuk memesan barang atau melakukan transaksi online. Haus perlu meningkatkan literasi digital pelanggan melalui langkah-langkah seperti tutorial video, panduan di media sosial, program promosi, atau kolaborasi dengan komunitas lokal. Lanjut di sini ada maksud dan tujuan. Di sini ada maksud penulisan. Yang pertama, merumuskan strategi teknologi informasi atau TI yang efektif untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing Haus di PT Inspirasi Bisnis Nusantara. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam implementasi TI, termasuk potensi sistem CRM, POS, dan pengelola data pelanggan untuk menyusun strategi bisnis yang inovatif dan berkelanjutan melalui analisis SWOT sebagai dasar penyusunan strategi bisnis. Yang ketiga, memberikan panduan praktis tentang TI untuk mendukung transformasi digital, mencakup pelatihan karyawan, dan pengembangan aplikasi pemesanan digital yang relevan dengan kebutuhan industri food and beverage di era modern. Lanjut, di sini ada tujuan penulisan. Yang pertama, memenuhi tugas akhir mata kuliah proses bisnis teknologi informasi dengan menghasilkan kajian yang aplikatif berbasis analisis SWOT yang relevan dengan kebutuhan industri food and beverage. Yang kedua, memberikan rekomendasi strategi TI yang sesuai untuk membantu PT Inspirasi Bisnis Nusantara untuk meningkatkan daya saing di tengah persaingan industri. Yang ketiga, menyediakan solusi untuk mengatasi tantangan integrasi data dan optimasi promosi digital melalui pengembangan sistem berbasis cloud untuk menyatukan data penjualan dan pelanggan secara real time, serta pemanfaatan platform digital seperti TikTok dan Instagram Reels untuk meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Yang keempat, mengidentifikasi teknologi yang sesuai seperti aplikasi seluler dan platform e-commerce
untuk mendukung operasional dan pemasaran perusahaan. Yang kelima, membantu perusahaan memahami pentingnya TI dalam meningkatkan kepuasan pelanggan, menyatukan data cabang secara real-time melalui solusi middleware berbasis cloud, dan memperluas jangkauan pasar di era digital. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Nadia Sahrani dengan NIM 19220906. Saya akan membahas tentang metode penelitian yang A. Observasi, melakukan pengamatan langsung di salah satu cabang PT Inspirasi Bisnis Nusantara, haus untuk mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam operasi sehari-hari seperti layanan pelanggan, sistem penjualan, dan pengelolaan stok. Yang B, wawancara. Wawancara manajemen yang dikunjungi untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang strategi TI yang digunakan, tentang tantangan yang dihadapi, dan peluang pengembangan. Yang C, studi lapangan memberikan gambaran tentang penggunaan TI dalam operasional bisnis melalui pengamatan dan wawancara di lokasi cabang. Selanjutnya, bab 2 laporan pelaksanaan kegiatan. Pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja perusahaan, meliputi strength atau kekuatan seperti keunggulan produk atau inovasi, weakness, kelemahan seperti keterbatasan sumber daya, opportunity, atau peluang seperti tren pasar yang mendukung, dan threat atau ancaman seperti persaingan ketat atau perubahan regulasi dengan memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengantisipasi ancaman. Perusahaan dapat merumuskan strategi bisnis efektif untuk meningkatkan daya saing dan mencapai tujuan. Selanjutnya ada wawancara. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengevaluasi penerapan strategi TI di PT Inspirasi Binus Nusantara Haus dengan menggunakan pendekatan SWOT yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam operasional, pemasaran, dan layanan pelangganan. Manajemen dan anggota staf diwawancara untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk membuat strategi yang tepat untuk mendukung pertumbuhan house bisnis. Kesimpulan wawancara. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. House memiliki keunggulan kompetitif melalui produk berkualitas tinggi dengan rasa unik yang terjangkau, serta strategi pemasaran yang difokuskan pada audiens muda seperti Gen Z dan milenial. Strategi pemasaran digital yang aktif meningkatkan visibilitas dan jangkauan pasar, sementara teknologi informasi meningkatkan loyalitas pelanggan melalui sistem CRM dan program loyalitas berbasis aplikasi. Selain itu, implementasi sistem pos terintegrasi meningkatkan produktivitas operasional di cabang haus. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Saya Famela Dimitria dengan NIM 19220182. Saya akan melanjutkan tentang weakness atau kelemahan. Haus menghadapi beberapa masalah saat mengintegrasikan data antar cabang secara real-time yang menghambat analisis kerja cabang. Selain itu, perusahaan berfokus untuk meningkatkan kampanye digitalnya dengan menghabiskan lebih banyak uang pada platform media sosial karena keterbatasan. Karyawan yang menggunakan teknologi memerlukan pelatihan tambahan untuk memaksimalkan penggunaan sistem yang ada. Selanjutnya itu ada opportunities atau peluang. Ada peluang besar untuk mengembangkan aplikasi pemesanan langsung yang terintegrasi dengan program loyalitas berkat tren digitalisasi dan teknologi informasi. Haus memiliki kesempatan untuk memanfaatkan tren tersebut karena permintaan yang meningkat untuk produk berbasis bahan alami dan gaya hidup yang sehat. Ekspansi digital dan kolaborasi dengan platform pengantar makanan juga dapat membantu lebih banyak pelanggan berinteraksi di luar lokasi toko fisik. Selanjutnya yaitu ada
threats atau ancaman. Haus berkonsentrasi pada inovasi produk dan penggunaan analitik data untuk memahami preferensi pelanggan dalam menghadapi persaingan yang ketat di industri food and beverage. Efisiensi operasional dan negosiasi harga dengan pemasok menghalangi kenaikan harga bahan baku. Selain itu, Haus sedang memperbaiki platform e-commerce internalnya untuk memfasilitasi pemesanan langsung dan mengurangi ketergantungan pada platform pihak ketiga. Selanjutnya itu ada matrix SWOT, yaitu alat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perusahaan. Metrik ini membantu merumuskan strategi yang dapat memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mengatasi kelemahan ancaman yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Saya, Selvi Anggraini Rawan dengan NIM 19221362, ingin menjelaskan terkait matriks SWOT. Yang pertama ada IFAS, Internal Factor Analysis Summary. Bagian ini membahas kekuatan internal perusahaan, strength, dan kelemahan yang ada weakness. Strengths. Yang pertama, sistem CRM yang membantu loyalitas pelanggan melalui berbasis aplikasi. Yang kedua, ada strategi pemasaran digital aktif melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan platform pesan antar. Yang ketiga, produk dengan bahan berkualitas, harga terjangkau, dan target pasar Gen Z serta milenial. Yang keempat, lokasi cabang yang strategis di area dengan potensi pelanggan tinggi. Selanjutnya ada weakness. Yang pertama, keterbatasan SDM yang belum terlatih dalam penggunaan teknologi seperti CRM dan POS. Yang kedua, keterbatasan dalam mengintegrasi data antar cabang secara real time. Yang ketiga, belum optimalnya analisis data pelanggan untuk kebutuhan pemasaran yang lebih tersegmentasi. Yang keempat, promosi digital yang belum konsisten menjangkau semua segmen target pelanggan. Dalam aspek internal house, memiliki keunggulan pada sistem CRM yang sudah berjalan baik dan pemasaran digital yang efektif. Namun, tantangan terbesar ada pada keterbatasan SDM dalam mengoptimalkan teknologi serta kurangnya konsisten dalam promosi digital. Selanjutnya ada IFAS, Internal Factor Analysis Summary. Bagian ini berfokus pada analisis faktor eksternal yang berhubungan dengan peluang dan ancaman yang ada di pasar. Opportunity, yang pertama ada tren digital, memungkinkan pengembangan aplikasi yang terintegrasi dengan program loyalitas. Yang kedua ada tren gaya hidup sehat, membuka peluang untuk produk rendah gula dan berbasis bahan alami. Yang ketiga ada kolaborasi dengan platform pengantar makanan, memperluas jangkauan pasar tanpa membuka cabang baru. Yang keempat, digitalisasi mendorong peluang meningkatkan literasi digital pelanggan. Selanjutnya ada trade. Yang pertama, persaingan ketat industri food dan free beverage dari merek serupa dengan harga kompetitif. Yang kedua, ada kenaikan harga bahan baku mempengaruhi biaya operasional. Dan yang ketiga, ada ketergantungan pada platform pihak ketiga seperti aplikasi pengantar makanan. Dalam hal peluang, House dapat memanfaatkan tren digitalisasi dan gaya hidup sehat dengan memperkenalkan aplikasi baru dan produk berbahan alami. Namun, ancaman, persaingan yang ketat dan ketergantungan pada pihak ketiga seperti platform pengantar makanan perlu diwaspadai. Selanjutnya, ada strength dan opportunity. Strategi ini menggunakan kekuatan perusahaan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Yang pertama ada mengembangkan aplikasi pemesanan langsung untuk mempermudah akses pelanggan dan meningkatkan loyalitas. Yang kedua, menyediakan varian produk yang sesuai dengan tren gaya hidup sehat untuk menarik konsumen baru. Yang ketiga ada memperluas kerjasama dengan platform teknologi untuk meningkatkan jangkauan pelanggan. Yang keempat ada mengedukasi pelanggan melalui panduan media sosial, tutorial video, dan promosi untuk meningkatkan adopsi TI. Selanjutnya ada weakness dan opportunity. Strategi ini
bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Yang pertama ada meningkatkan pelatihan karyawan untuk mengoptimalkan pemanfaatan TI seperti sistem CRM dan POS. Yang kedua ada meningkatkan promosi digital berbasis edukasi melalui media sosial untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Dan yang ketiga ada mengintegrasikan data pelanggan ke dalam sistem manajemen berbasis cloud untuk meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir ada penyusunan strategi promosi berbasis platform digital untuk mendukung penerapan pasar baru. Selanjutnya ada strength dan threat. Yang pertama, menyediakan inovasi produk unik dan kreatif untuk meningkatkan daya tarik di persaingan. Dan yang kedua ada melakukan negosiasi harga bahan baku dengan pemasok untuk menjaga biaya tetap kompetitif. Tiga, mengembangkan kanal penjualan langsung untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya ada weakness dan threat. Yang pertama, mengurangi ketergantungan pada platform pihak ketiga dengan mengembangkan aplikasi satu website sendiri. Yang kedua ada menjaga efisiensi operasional dengan memanfaatkan teknologi berbasis data untuk prediksi pemerintah. Dengan memanfaatkan kekuatan internal dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang mungkin terjadi, HAUS dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk terus berkembang dan memenangkan persaingan di pasar. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Makalah ini menunjukkan betapa pentingnya menggunakan TI untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing PT Inspirasi Bisnis Nusantara House di industri makanan dan minuman. Menurut analisis SWOT, House memiliki kekuatan dalam sistem CRM dan pemasangan digital yang aktif, tetapi masih menghadapi masalah dengan sumber daya manusia dan integrasi data antar cabang. Aplikasi pemasaran langsung dan produk berbasis bahan alami yang mengikuti tren gaya hidup sehat dan dapat dibuat dengan manfaat peluang digitalisasi dan tren yang gaya hidup sehat. Selain itu, HAUS dapat tetap relevan dan kompetitif di pasar yang semakin digital dengan menggunakan strategi TI yang tepat untuk mengatasi ancaman persaingan yang ketat dan terpengaruh pada platform pihak ketiga, serta meningkatkan loyalitas pelanggan dan efisiensi operasional dengan memanfaatkan potensi teknologi seperti sistem berbasis cloud dan aplikasi pemesanan. HAUS dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.